Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelas 26 absen 24 ingin sedikit menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir di Makkah pada tahun 13 setelah Nabi lahir. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau terkenal daripada pemuda lainnya, yaitu pemuda yang sangat jenius. Beliau pandai baca dan tulis daripada pemuda jahiliyah lainnya. Beliau memiliki sikap keberanian kepada siapapun. Cerita masuknya Umar bin Khattab pada dalam Islam. Pada suatu hari beliau sedang menyiksa seorang kaum muslimin. Lalu ada seorang pemuka Quraisy mengatakan kepadanya bahwa adiknya telah masuk Islam. Lalu beliau sangat marah kepada adiknya. Kemudian beliau menghampiri rumah adiknya dan mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran. Lalu beliau mendobrak pintu tersebut dan bertanya kepada adiknya sedang apa yang dilakukan olehnya. Lalu kemudian Umar penasaran dan ingin membaca Al-Quran. Lalu adiknya Umar yang bernama Fatimah bin Khattab menyuruhnya untuk mandi. Setelah mandi, beliau membaca surat Toha ayat 1-10. Lalu beliau merasa terenyuh hatinya dan beliau ingin masuk Islam. Lalu beliau menuju rumah Rasulullah SAW dan ingin menyatakan Islam kepadanya. Lalu beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan beliau mengabarkan berita gembira ini kepada seluruh pemuka Quraisy, dan pemuka Quraisy sangat benci kepadanya. Kisah pengangkatan Umar bin Khattab. Pada kala itu Khalifah Abu Bakar menderita sakit dan ia merasa sakitnya itu akan mengantarkan kepada ajalnya. Lalu beliau mengatakan kepada seluruh para sahabat untuk memilih penggantinya selagi beliau masih hidup agar tidak terjadi perselisihan ketika ia telah wafat. Lalu Abu Bakar menyuruh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat untuk menanyai bagaimana pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Lalu semuanya menyetujui. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman dan beliau disuruh mengikuti wasiatnya yang berbunyi, amma ba'du, sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Apabila ia berbuat baik maka itu sepengetahuanku, dan apabila ia berbuat aniaya maka dosa yang telah diperbuat oleh orang yang dianiaya akan ditanggung olehnya. Kemudian beliau membaiat Umar bin Khattab dan beliau menjabat jabatan menjadi khalifah. Kisah wafatnya Umar bin Khattab. Pada kala itu sepulang dari ibadah haji, Umar selalu berdoa, ya Allah, usiaku telah banyak, tenagaku mulai berkurang. Aku ingin diwafatkan di bumi kekasihmu. Beliau selalu membacakan doa itu di hari-hari terakhirnya. Kemudian keesokan harinya beliau mendapati istrinya menangis sesak-sesakan. Lalu beliau bertanya mengapa istrinya menangis. Istrinya mengatakan bahwa ia mendengar dari seorang pendeta bernama Ka'ab bin Ahbar bahwa Umar bin Khattab berada di pintu neraka. Namun sebenarnya Umar mencegah orang-orang agar tidak terjerumus. Keesokan harinya lagi pendeta tersebut datang kepada Umar, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi jenazah dalam 3 hari. Selang beberapa waktu, pada waktu subuh, Umar datang ke masjid sebagai imam sholat. Tanpa sepengetahuan dirinya dan umat muslim lainnya, seorang budak Mughirah bernama Abu Lu'ah ikut ke dalam masjid tersebut pada saat pertama. Pada saat Umar melakukan takbiratul ihram, beliau menikam Umar bin Khattab dari belakang. Semuanya belum menyadari, tapi ada salah satu sahabat yang mengetahui kejadian itu. Lalu sahabat itu mengejar si Abu Lu'ah. Namun Abu Lu'ah itu malah bunuh diri dengan menancapkan pisau kepada dalam lehernya. Umar tetap melanjutkan salat subuhnya hingga selesai, walaupun berceceran darah.
Terus sahabat melihat kondisi luka Umar yang sangat parah. Lalu beliau berwasiat untuk dicarikan pengganti khalifahnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.